Shalom, selamat pagi mempelai Kristus di dalam Tuhan. Pada pagi hari ini, di hari Minggu, kita akan belajar bersama-sama dengan saya, Mareta Kristiani, penyuluh agama Kristen Kecamatan Sidomukti. Dan program suluh ini kerjasama antara Radio Betani 107.7 FM dengan Kantor Kementerian Agama Kota Salatiga. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini, kita akan berdoa bersama-sama dan mari kita berdoa di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, pagi hari ini kami mau belajar akan kebenaran firman-Mu dan jadikan kami Tuhan untuk semakin mengerti akan tujuan hidup kami, akan kasih setia-Mu, dan akan apa yang Engkau inginkan dalam hidup kami, supaya kami mampu menjadi pribadi yang baik, menjadi pribadi yang maksimal di dalam Engkau, dan mengerti apa yang menjadi tujuan-Mu Tuhan untuk hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami siapkan hati kami dan taburlah hati kami menjadi tanah yang subur. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Pagi hari ini kita akan belajar bersama-sama dengan satu tema, melayani tanpa sialan. Tragedi terbesar dalam hidup manusia bukanlah kematian mempelai Kristus, tetapi saat manusia itu hidup tanpa tujuan. Kita tahu bahwa seharusnya menjadi anak Tuhan, kita mengerti tujuan kita diciptakan sebagai manusia. Tuhan merencanakan bagi semua orang manusia tanpa terkecuali untuk manusia mengalami pemulihan, dan bahkan Tuhan tidak pernah memulihkan dan tidak pernah memberkati seseorang untuk dirinya sendiri. Jadi saat Tuhan memberkati kita, saat Tuhan memulihkan kita, bukan hanya sekedar untuk kepentingan kita, tetapi Tuhan ingin memulihkan, ingin memberkati kita supaya kita mampu membagikan berkat itu kepada orang lain. Kita tahu bahwa saat kita hidup di dunia ini, kita mengerti tentang kasih Tuhan, dan bahkan Tuhan sendiri menciptakan kita untuk menjadi pribadi yang mau melayani. Mari kita membaca di dalam Efesus 2 ayat yang ke-10. Efesus 2 ayat ke-10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Saya akan ulangi ya, ada beberapa poin di sini. Karena kita ini buatan Allah, ya, kita tahu ya, kita tahu dan sadar kita ini adalah buatan Allah. Untuk apa kita diciptakan ya? Untuk melakukan pekerjaan yang baik. Dan pekerjaan itu pun sudah dipersiapkan Allah sebelumnya. Karena Dia menginginkan supaya kita hidup di dalam Tuhan. Kita diselamatkan untuk melayani Tuhan. Kita tidak diselamatkan karena melayani. Kita tidak diselamatkan karena melayani, melainkan kita ini diselamatkan untuk melayani. Kita melayani sesama ya, bukan karena rasa bersalah, bukan karena kewajiban, tetapi saat kita melayani orang-orang yang di sekitar kita adalah ucapan rasa syukur atas apa yang telah Dia lakukan untuk kita. Ya. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, saya yakin dan percaya
bahwa saat hari-hari ini bahwa kita juga mengenal Tuhan pasti sudah lama dan kita sudah memberikan yang terbaik. Ya, seringkali ya kalau ditanya pelayananmu apa? Ya, pelayananku sebagai anak guru sekolah minggu, pelayananku sebagai among tamu, sebagai singer, sebagai pembawa persembahan, dan banyak hal yang kita bisa sebutkan. Dan bahkan kita bukan hanya memberikan pelayanan satu generasi saja, bahkan kita bisa melayani anak, orang tua, bahkan remaja juga. Nah, yang saat kita lihat ya, saat kita merasa bahwa pelayanan kita banyak ya, kita melayani pekerjaan Tuhan. Nah, saat melayani pekerjaan Tuhan, apa yang terjadi kalau seandainya di dalam saat kita melayani pekerjaan Tuhan ya, saat kita menyampaikan firman Tuhan, saat kita menyalami orang lain yang sedang menuju ke gereja, masuk di dalam peribadahan, tidak memberikan respon yang baik ya, kita salami tapi tetap cemberut. Kita memberikan firman Tuhan ya, tetapi banyak ya yang tidak memperhatikan ataupun yang memegang HP-nya masing-masing untuk melihat hal-hal yang lain. Nah, seringkali ya kita merasa bahwa saat kita melayani kok gak ada hasil ya, kok rasanya ada yang kurang ya. Akankah kita tetap melayani pekerjaan Tuhan? Nah, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, kita saat ini belajar tentang melayani tanpa syarat. Kita tahu bahwa di dalam hidup ini ya, saya memahami bahwa ada pertama melayani Tuhan, yang kedua adalah melayani pekerjaan Tuhan. Seringkali yang kita kerjakan adalah melayani pekerjaan Tuhan ya. Kita banyak pelayanan ya. Kita kesana kemari waktu kita untuk melayani pekerjaan Tuhan. Tetapi yang menjadi pertanyaannya, saat kita mengalami kekecewaan, saat kita tidak ada timbal balik dari pelayanan kita, tidak ada respon ya, tidak ada perubahan yang terjadi, mengalami kedewasaan, orang yang kita layani tidak mengalami sesuatu yang perubahan yang semakin hari malah semakin tidak baik. Apa yang harus kita lakukan? Apakah kita masih tetap ingin selalu melayani atau kita merasa kecewa? Ini yang jadi pertanyaan buat kita. Saat kita selalu melayani pekerjaan Tuhan, apakah kita juga melayani Tuhan ya dengan kesibukan kita? Nah, hal yang harus kita perhatikan, akankah lebih baik bahwa kita bukan hanya melayani pekerjaan Tuhan, tetapi juga melayani Tuhan. Bagaimana melayani Tuhan? Ya, siapkan waktu kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Siapkan waktu kita untuk bersekutu, berdiam diri, merasakan hadiratnya, renungan setiap hari, membaca Alkitab, dan memuji nama Tuhan sepanjang waktu hari-hari kita. Nah, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, bagaimana kalau kita mengalami kekecewaan? Ya, karena gak ada respon ya seperti yang saya ucapkan di awal-awal tadi. Nah, kita harus melihat kembali ya di dalam Efesus 2 ayat 10, karena kita buatan Allah, diciptakan di dalam Kristus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah. Ia mau supaya kita benar-benar tinggal di dalamnya, benar-benar hidup di dalam Tuhan. Nah, jika kita saat kita tidak bisa jika kita tidak bisa mengasihi sesama, jika tidak ada keinginan untuk melayani sesama, rasanya capek rasanya kok gak ada respon, rasanya kok pelayananku seperti itu, ini dan seperti itu saja. Mari kita selidiki hati kita. Kita seharusnya bertanya kepada Tuhan, benar adakah hidup kita ini di dalam Tuhan? Kalau
kita benar-benar hidup di dalam Tuhan, pasti kita tahu tidak berusaha untuk tidak mengeluh di dalam pelayanan kita, bahkan berusaha untuk tidak bersungut-sungut, ya, tidak merasa aku sudah memberikan semuanya, kenapa kok nggak direspon, ya, kenapa kok nggak ada timbal balik, ya. Berarti pelayanan kita melayani pekerjaan Tuhan ada syarat, ya, ada timbal balik di sana. Mari kita bersama-sama menyelidiki hati kita. Sudahkah kita melayani Tuhan dan melayani pekerjaan Tuhan dengan ikhlas? Nah, yang harus kita perhatikan di dalam pelayanan kita, yang pertama, marilah saat kita melayani dengan tanpa syarat, berilah hati kita motivasi di dalam hidup kita untuk melayani Tuhan oleh karena dasar kasih. Saat kita melayani, ya, atas dasar kasih, maka saya yakin dan percaya apapun yang terjadi dalam hidup kita, respon orang yang kita layani, kita tetap melayani mereka. Tidak ada kata persungutan, tidak ada kata merasa Tuhan aku lelah, Tuhan aku capek, ya. Tetapi kita melayani dengan kasih yang sudah Tuhan berikan dalam hidup kita. Dan bukan hanya motivasi kasih, tetapi kita perlu untuk memperhatikan otoritas siapa di dalam kehidupan kita, ya. Saat kita melayani pekerjaan Tuhan, terkadang kita merasa bisa, kita merasa mampu, kita merasa oh aku lebih mampu. Tetapi lihat bahwa ada otoritas yang ada di atas kita. Siapa? Ya, Tuhan Yesus. Di otoritas kita yang akan memimpin kita, membimbing kita, mengawasi kita, dan menegur kita saat kita mengalami ketidakbenaran di dalam hidup. Bahkan otoritas kita juga adalah gembala kita. Saat kita ditegur, ya, dalam melayani, kemudian kita merasa kecewa, tidak lagi melayani, kita keluar dari gereja. Nah, berarti pelayanan kita masih memakai syarat, ya, karena tidak mau ditegur. Nah, kita harus memberikan diri kita saat kita benar-benar tahu bahwa hidup kita bertujuan untuk melayani Tuhan, untuk melayani pekerjaan Tuhan. Maka bukan hanya motivasi kasih, tetapi kita harus mengalami penundukan diri di dalam Tuhan, tunduk kepada otoritas Tuhan. Dan yang terakhir adalah saat kita melihat teman kita, mungkin mereka bisa melayani di berbagai tempat, mungkin, ya, teman-teman kita, ya, mempelai Kristus banyak pelayanannya, lebih pintar dan segala macam. Stop, ya, karena Tuhan memberikan yang terbaik buat kita. Tuhan memberikan kemampuan, talenta yang sudah benar-benar tepat dalam hidup kita. Tinggal kita mengembangkan, dan pasti Tuhan juga akan memperlengkapi. Bagaimana ukuran kesuksesan di dalam pelayanan? Ukuran kesuksesan kita, mari kita baca di dalam 2 Korintus 12 ayat 15. 2 Korintus 12 ayat yang ke-15. Ya, karena itu aku suka mengorbankan milikku, bahkan mengorbankan diriku untuk kamu. Jadi jika aku sangat mengasihi kamu, masakan aku semakin kurang dikasihi? Ya. Jadi di sini dikatakan bahwa mari kita mengorbankan milik kita untuk orang lain. Bukan berarti, ya, kita harus memberikan semuanya, ya, tetapi mari kita mengorbankan hati kita untuk menuju ke dalam kedewasaan, memberi yang terbaik, memberi dari apa yang dari milik kita, bukan dari milik orang lain kita, ya, serobot untuk kita berikan kepada orang lain. Ukuran kesuksesan kita di mana kita mau memberi yang terbaik, berkorban untuk melayani pekerjaan Tuhan.
Maka yakin dan percaya saat kasih, saat pengorbanan, saat ada penundukan diri kita, maka Tuhan akan memberikan kita kedewasaan, pengertian demi pengertian untuk melayani pekerjaan Tuhan dengan baik. Dan akhirnya kita tidak memandang siapapun yang kita layani. Dan akhirnya kita tidak memandang apa yang harus mereka berikan untuk kita yang sudah melayani. Mari mempelai Kristus yang terkasih. Terkadang hidup kita penuh dengan memberkati dan memberkati, memberi dan memberi. Tapi janganlah apa yang kita berikan kita ukur dan kita ingat-ingat. Saat kita sudah memberi, biarlah Tuhan yang memberkati dan mengembalikan apa yang kita berikan. Tapi janganlah meminta manusia untuk mengembalikan apa yang sudah kita berikan. Maka pasti kita akan mengalami kekecewaan. Mari mempelai Kristus yang terkasih di dalam Tuhan, biarlah kehidupan kita hari lepas hari kita memberikan pelayanan yang benar-benar dari hati kita, tulus seperti Tuhan memberikan yang terbaik untuk hidup kita. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa kami yang terkasih di dalam surga, Tuhan, kami mau belajar untuk memberikan pelayanan yang terbaik. Jikalau hari-hari ini Tuhan, kami sibuk di dalam melayani pekerjaan, kami lupa untuk melayani Engkau sebagai Tuhan Juru Selamat kami, sebagai pribadi yang mampu menguatkan kami, yang hadir dalam hidup kami. Ampuni kami juga Tuhan, saat kami mempunyai waktu untuk orang lain, tetapi kami tidak mempunyai waktu untuk-Mu Tuhan. Kami mau belajar Tuhan mulai hari ini untuk benar-benar bukan hanya melayani pekerjaan-Mu, tetapi kami mau melayani Engkau Tuhan. Dan biarlah Tuhan semakin hari kami menjadi pribadi yang dewasa, yang tidak lagi meminta respon, yang tidak lagi meminta hal-hal kebaikan yang harus kami terima saat kami selesai melayani-Mu. Tapi biarlah Tuhan kami mengalami kedewasaan, tulus ikhlas memberikan segala sesuatu yang kami punya untuk pelayanan-Mu Tuhan. Dan biarlah Tuhan melalui pelayanan-pelayanan yang kami berikan mampu memperluas kerajaan-Mu, mampu orang-orang banyak mengenal kasih-Mu, mengenal pribadi-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau menyambut kebenaran-Mu, kami mau untuk menjadi dewasa, kami mau untuk benar-benar tinggal di dalam-Mu dan benar-benar memberikan yang terbaik untuk Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati pula semua hal-hal yang sudah kami kerjakan, dan berkati pula Tuhan orang-orang yang sudah kami layani dimanapun mereka berada. Pimpin mereka di dalam kasih setia-Mu. Dan Engkau juga memberkati Tuhan untuk radio ini. Biarlah radio ini menjadi alat kerajaan-Mu, memperluas kerajaan-Mu, dan semakin banyak orang diselamatkan oleh karena kasih setia-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya.